Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Konita Isriah dari 12 MIPA 3 akan mewawancara mama saya yang sempat mengalami masa Orde Baru pada saat itu. Ma, ada satu pertanyaan saja, bagaimana kondisi Indonesia pada saat masa Orde Baru itu? Mama jelasin ya. Kalau kita bicara masalah Orde Baru, itu kita tidak lepas dengan nama Bapak Presiden Soeharto. Bapak Presiden Soeharto itu memimpin selama 32 tahun, 1966 sampai 1998. Nah, pada waktu kepemimpinan Bapak Soeharto itu, dari segi Ipolek Sosbud Hankam itu hampir semua terkontrol, terkendali. Bagus. Nah, kalau mama jelasin satu persatu ya, terutama di bidang ekonomi dulu, Bapak Soeharto itu sampai-sampai dijulukin sebagai Bapak Pembangunan Nasional karena eh, memang pembangunan pada waktu itu sangat pesat, ya betul. Harga-harga pasar untuk terutama sembako itu sangat terkendali. Beliau sangat rajin sidak ke pasar-pasar. Jadi harganya itu stabil, terjangkau oleh masyarakat. Nah, itu dari segi pasar ya. Terus Bapak Soeharto juga rajin membina petani dan nelayan. Itu dulu namanya kelompok capir. Ya, mereka dibina, dikasih penyuluhan gitu. Terus beliau juga menggalakkan program KUD itu untuk menstabilkan harga pupuk, ketersediaan pupuk, itu semuanya itu terkendali gitu. Jadi pokoknya memang waktu itu fokusnya itu pemerataan pembangunan gitu. Terus penyediaan lapangan kerja juga bagus, nyari kerja juga gampang gitu. Terus kayak ekspor impor juga kebijaksanaannya bagus juga. Jadi untuk ekspor itu sangat digalakkan. Jadi supaya mendapatkan devisa negara yang sebanyak-banyaknya. Tapi untuk impor itu dibatasi supaya pengusaha Indonesia bisa eksis gitu. Tidak cinta produksi Indonesia. Jadi tidak harus perang harga dengan produk dari luar negeri gitu. Terus dari segi pokoknya waktu itu pembangunan Indonesia itu sangat pesat. Sampai-sampai berapa tahun kemudian gitu sebenarnya mau dijadikan macan Asia. Jadi saking pesatnya bidang ekonomi Indonesia itu sampai ya luar negeri juga sangat segan lah sama Indonesia itu dari segi ekonomi. Kalau dari segi pertahanan apalagi ya, itu TNI itu juga sangat disegani. Dulu itu Indonesia aktif banget mengirimkan pasukan Garuda, kontingennya apa ya istilahnya, kontingen atau apa ya, itu dikirim ke luar negeri untuk menyelesaikan konflik-konflik antar negara gitu. Itu selalu membawa kemenangan. Jadi memang nama pasukan Garuda itu bagus banget. Pokoknya Indonesia sangat disegani waktu itu. Terus dari segi sosial, dari segi sosial juga tingkat kriminalitas di dalam negeri itu sangat rendah. Jadi nggak terlalu banyak copet, jambret yang gitu-gitu tuh, karena wibawa pemerintah atau gimana ya, itu jadi kayak mereka tuh taat hukum terus jadi aman. Jadi wisatawan gitu-gitu mau datang ke Indonesia itu nggak takut gitu. Kalau sekarang kayaknya mereka juga pikir-pikir ya karena tingkat kriminalitas kok tinggi, nggak kayak dulu. Terus dari segi budaya, dulu itu kan ada P4 istilahnya, penataran P4 itu selain memberi pengertian tentang Pancasila gitu-gitu, kebineka tunggal ikaannya itu sangat dipupuk gitu. Jadi efeknya itu
antar suku itu jadi saling menghormati gitu. Tentram. Tentrem, jadi kondusif lah Indonesia waktu itu. Aman banget. Aman banget. Cuman karena pada tahun 1998 itu terjadi krisis moneter. Sebenarnya itu nggak cuma di Indonesia ya, awalnya dari Thailand, tapi terus menjalar kemana-mana sampai ke Indonesia. Itu mengakibatkan perekonomian itu goncang, bank-bank itu pada mengalami kesulitan. Terus kursnya rupiah yang tadinya stabil, biasanya itu $1 sekitar 2.000 rupiah, itu bisa sampai 15 ribuan kalau nggak salah, sampai 20 atau 15 gitu. Pokoknya merosot tajam. Terus harga-harga juga melambung tinggi karena memang dolarnya naik ya kan. Terus apalagi pengusaha yang utang banknya dolar gitu-gitu, jadi terjerat nggak karu-karuan pokoknya. Terus jadi kacau. Terus mahasiswa itu yang waktu itu kami kalau nggak salah itu demonstrasi, dia menuntut apa ya, tapi memang waktu itu pihak apa ya, pemerintahan di tingkat bawah itu banyak sekali korupsi, nepotisme, terus korupsi KKN lah, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah itu membuat terus harga-harga juga apa-apa mahal. Jadi mahasiswa itu menuntut reformasi di semua bidang gitu. Ya, udah kelamaan juga mungkin ya, 32 tahun, itu pasti ada efek jeleknya juga gitu. Baik Ma, terima kasih atas penjelasan yang sangat-sangat gamblang. Terima kasih, dan mungkin sekian video dari saya dan Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.